Seorang gadis cantik yang bekerja sebagai teller bank nampaknya hari itu tak datang ke kantor hingga membuat teman dan pacarnya bingung. Saat didatangi ke rumah, ternyata korban sudah tak bernyawa. Kasus ini terjadi di Bali, Indonesia. Masalah tetangga yang kurang beruntung di tangan pemuda tanggung. Seorang wanita bernama Niputu Wiadastuti atau biasa dipanggil Tuti yang berusia 24 tahun di Denpasar, Bali. Di mata keluarga, Tuti sendiri dikenal sebagai wanita yang baik, tanggung jawab, mandiri. Bahkan menurut teman-temannya, Tuti tak pernah punya masalah, bahkan tak ada musuh. Bekerja di salah satu bank swasta menjadi teller, Susi sendiri dikenal rajin menabung dan selalu memberikan uangnya kepada kedua orang tuanya. Kehidupan Tuti pun selaras dengan kehidupan percintaannya. Tuti pun punya pacar dan berjanji akan liburan dengan sang pacar saat libur kelak. Saat ini teman dari Tuti bingung karena ternyata Tuti tak masuk kerja, bahkan ditelepon pun tak bisa, tak ada kabar Tuti tak masuk. Karena bingung, teman kerja Tuti pun menghubungi pacar Tuti. Pacar Tuti pun bingung kenapa Tuti tak bekerja karena sebelumnya Tuti tak menceritakan apa-apa tentang bolosnya kerja Tuti. Pacar Tuti pun menelpon keluarga Tuti, namun sama halnya dengan pacar Tuti, keluarga pun tak tahu kalau Tuti hari itu tak bekerja. Semua pun menyangka kalau Tuti pergi bekerja dan meminta pacar Tuti untuk datang ke rumah karena saat itu di rumah hanya ada Tuti. Karena khawatir, pacar Tuti pun langsung ke rumah Tuti di sana. Di rumah Tuti, pacar Tuti pun menemukan tak ada motor, namun nampak mencurigakan kunci rumah tak terkunci. Pacar Tuti pun masuk ke rumah dan kaget, banyak bercakan darah hingga akhirnya saat membuka pintu kamar, Tuti sudah ditemukan tak bernyawa. Pacar dari Tuti pun langsung teriak memanggil para tetangga dan melaporkan kepada pihak kepolisian. Tak lama pihak kepolisian pun datang olah TKP, pihak kepolisian pun langsung membawa jasad Tuti ke rumah sakit untuk otopsi. Saat itu pihak kepolisian terus mencari petunjuk yang ada dari permasalahan ini. Pihak kepolisian yakin kalau ini adalah perampokan karena ternyata barang-barang berharga Tuti pun tak ada di rumahnya. Dari hasil otopsi menyebutkan kalau Tuti meninggal karena kekerasan dan Tuti pun mengalami penganiayaan. Saat itu pihak kepolisian langsung ingin mencari pelaku dengan menyelidiki beberapa CCTV yang ada di rumah tetangga. Akhirnya, setelah kedapatan, pihak kepolisian menemukan seorang laki-laki yang ternyata masuk ke rumah Tuti dan membawa motor Tuti meninggalkan rumah itu. Banyak para tetangga yang tak menyangka ada kejadian seperti ini di Bali. Pasalnya, Bali tempat mereka tinggal dikenal aman, bahkan tempat mereka tinggal tak pernah ada masalah seperti ini sebelumnya. Tuti yang dikenal ramah baik ini tinggal berpulang. Tuti sendiri menjadi korban dari orang tak bertanggung jawab. Para tetangga penasaran siapa pelakunya dan para tetangga yakin pelakunya bukan orang asli Bali. Tak lama setelah menyelidiki dengan bukti-bukti CCTV yang ada, akhirnya pihak kepolisian di tanggal 31 Desember menemukan pelakunya. Pihak kepolisian mengamankan Praha di kos-kosannya dekat terminal. Tak hanya mengamankan, namun motor pun berhasil ditemukan di Pegadaian. Praha sendiri sempat gak mau mengaku dan tak tahu apa-apa, namun setelah diperlihatkan CCTV, akhirnya mengakui kalau dirinya lah pelakunya. Mengakui dirinya tak mengenal Tuti sama sekali. Saat itu kondisinya keuangan tak menentu. Praha sendiri mencari motor yang nganggur. Ternyata di rumah Tuti ada motor di luar dan Praha pun mencoba mencuri. Mencoba peruntungan dengan masuk ke rumah tersebut, ternyata ada Tuti. Praha sendiri langsung menghabisi Tuti dan mengambil barang-barang berharga Tuti seperti emas, uang, dan juga handphone dari Tuti. Praha sendiri tinggal di kos-kosan temannya yang juga rumahnya dekat Tuti. Saat itu dirinya mengaku tak mengenal Tuti sama sekali, namun mencari siapapun yang punya berkesempatan ada uang. Ternyata Praha sendiri adalah lelaki di bawah umur. Akhirnya dirinya ditahan dan diadili. Tak bisa mengelak lagi, dirinya pun dinyatakan bersalah hingga menjalani dan menjalani masa tahanan 7 tahun. Praha sendiri mengaku dirinya tak punya orang tua, luntang-lantung di Bali membuat dirinya mencari uang dengan cara apapun. Keluarga dari Tuti tak menyangka anak yang baik, ramah, bahkan bertanggung jawab dan mandiri kini tengah berpulang. Bahkan pacar dari Tuti pun tak menyangka sang pacar meninggalkan dirinya untuk selamanya, padahal dirinya pun berniat serius dan akan segera menikah dengan Tuti. Begitu juga teman-teman Tuti yang kehilangan. Saat di pemakaman Tuti pun semua bersedih dan semua mengucapkan doa untuk kebaikan Tuti. Semuanya menginginkan pelaku dihukum seberat-beratnya, namun mengingat pelaku adalah anak di bawah umur, nampaknya semua orang hanya bisa berdoa untuk kebaikan sang pelaku. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga dari kasus ini kita ambil jalan pelajarannya. Ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.